Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini di channel sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand minuman soda Coca-Cola. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Coca-Cola lahir di Atlanta, Georgia pada tahun 1886 saat Dr. John Stith Pemberton, seorang apoteker, menciptakan sirup berkarbonasi sebagai minuman tonik penyegar. Resep awalnya mengandung ekstrak daun coca dan biji cola, asal-usul nama Coca-Cola. Resep itu dikenal rahasia dan masih dilindungi hingga sekarang. Pemberton menjual minuman ini di Jacobs Pharmacy seharga 5 sen per gelas. Dan dalam setahun, minuman ini mulai menarik perhatian publik. Nama dan logo ikonik Coca-Cola diciptakan oleh Frank M. Robinson, rekan bisnis Pemberton, dengan tulisan tangan bergaya Spencerian. Setelah kematian Pemberton pada tahun 1888, hak bisnis Coca-Cola berpindah tangan, hingga akhirnya dibeli sepenuhnya oleh Asa Griggs Candler. Candler adalah seorang pebisnis cerdas yang melihat potensi Coca-Cola dan segera melakukan kampanye iklan besar-besaran di seluruh Amerika. Hingga pada tahun 1892, Candler mendirikan The Coca-Cola Company dan menjadikan perusahaan resmi dan yang mulai mengembangkan skala produksi. Coca-Cola awalnya hanya tersedia di apotek sebagai minuman kesehatan, namun seiring waktu, Coca-Cola menjadi minuman ringan yang populer. Dan tahun 1894, Coca-Cola pertama kali dibotolkan di Vicksburg, Mississippi, sebagai langkah awal yang penting dalam memperluas distribusi. Pada tahun 1899 menjadi momen penting ketika Candler memberikan lisensi pembotolan kepada dua pengusaha Chattanooga dan menciptakan sistem waralaba. Sistem ini menjadi kunci sukses ekspansi global Coca-Cola dengan mitra pembotolan independen yang bertanggung jawab atas distribusi lokal. Di awal abad ke-20 ditandai dengan peningkatan produksi dan konsumsi, serta kemunculan botol ikonik yang membedakan Coca-Cola dari pesaingnya. Pada tahun 1915, Root Glass Company merancang botol berlekuk atau contour bottle untuk Coca-Cola yang menjadi ciri khasnya hingga kini. Botol ini bukan hanya fungsional, tetapi juga estetis dan memberikan keunggulan visual di pasar yang mulai ramai. Asa Candler menyerahkan kendali perusahaan kepada anak-anaknya pada awal 1920-an dan Robert Y. Woodruff segera menjadi figur penting berikutnya. Di bawah kepemimpinan Woodruff, Coca-Cola menembus pasar internasional secara agresif, termasuk ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Selama Perang Dunia II, Woodruff menjanjikan bahwa setiap tentara Amerika bisa membeli Coca-Cola seharga 5 sen dimanapun mereka berada. Coca-Cola membangun lebih dari 60 pabrik pembotolan di dekat pangkalan militer untuk memenuhi janji tersebut. Aksi ini bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga memperkuat citra Coca-Cola sebagai simbol kebanggaan nasional. Di pasca perang, basis pasar Coca-Cola di luar negeri berkembang pesat, karena sudah dikenal luas oleh pasukan tentara dan masyarakat lokal. Di tahun 1941, Coca-Cola Jerman yang terisolasi akibat Perang Dunia II menciptakan minuman baru bernama Fanta, yang menggunakan bahan-bahan lokal karena tak bisa mengakses sirup Coca-Cola. Setelah perang, Fanta resmi menjadi bagian dari portofolio Coca-Cola global dan dikembangkan dengan berbagai varian rasa, mulai dari jeruk hingga stroberi. Pada tahun 1950, Coca-Cola menjadi produk minuman pertama yang muncul di sampul majalah Time, menandai langkah pengaruh budaya globalnya. Coca-Cola memperluas pemasaran lewat iklan di radio, televisi, dan papan reklame, yang menampilkan gaya hidup ceria, kekeluargaan, dan kesegaran. Di tahun 1960-an menjadi masa diversifikasi bagi produk, di mana Coca-Cola mengakuisisi Minute Maid, sebuah merek jus jeruk yang populer di Amerika. Mereka juga memperkenalkan Sprite pada tahun 1961 sebagai minuman lemon lime yang dengan cepat menyaingi popularitas produk seperti 7-Up. Di tahun 1906, 3 minuman tap diluncurkan sebagai minuman diet pertama Coca-Cola, yang menargetkan konsumen yang sadar kalori, terutama wanita. Dan di tahun 1966, Fresca hadir sebagai minuman soda bebas kalori dengan rasa jeruk ke arah grapefruit dan menjadi favorit bagi penggemar minuman ringan sehat.
Pada tahun 1970-an, Coca-Cola menghadapi persaingan ketat dari Pepsi, terutama lewat Pepsi Challenge, yang diklaim banyak orang lebih suka rasa Pepsi. Sebagai respons, Coca-Cola memperkuat citra mereknya lewat kampanye emosional, termasuk iklan legendaris di tahun 1971, I'd Like to Buy the World a Coke. Lagu dari iklan tersebut menjadi simbol perdamaian dan persatuan, dan memperkuat asosiasi Coca-Cola dengan nilai-nilai global positif. Di balik layar, Coca-Cola terus mengembangkan teknologi pembotolan dan memperluas sistem distribusi ke lebih banyak negara. Hingga pada tahun 1982, Coca-Cola meluncurkan Diet Coke, yang bukan hanya sekadar varian bebas gula, tetapi merek tersendiri yang sangat sukses. Diet Coke bahkan menjadi salah satu merek paling laris setelah Coca-Cola original dan melampaui penjualan Pepsi pada satu titik di Amerika Serikat. Di tahun 1985 menjadi momen paling kontroversial, di mana Coca-Cola memperkenalkan New Coke, formula baru yang lebih manis dan mirip Pepsi. Respon negatif dari publik sangat luar biasa. Banyak yang marah, protes, bahkan menyimpan botol terakhir Coca-Cola Classic sebagai simbol nostalgia. Dalam waktu 3 bulan sejak peluncurannya, Coca-Cola mengembalikan formula asli dengan nama Coca-Cola Classic. Langkah ini disambut meriah oleh konsumen. Kembalinya Coca-Cola Classic pada tahun 1985 menjadi studi kasus penting dalam pemasaran global. Perusahaan menyadari bahwa hubungan emosional pelanggan dengan merek jauh lebih dalam dari sekadar rasa. Coca-Cola telah menjadi bagian dari budaya dan identitas kolektif, dan perubahan yang dianggap mengganggu warisan itu memicu reaksi keras. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya mendengarkan konsumen secara aktif. Setelah pulih dari kontroversi New Coke, Coca-Cola melanjutkan inovasinya. Pada tahun yang sama, perusahaan meluncurkan Cherry Coke, minuman rasa pertama dalam keluarga Coca-Cola. Produk ini menyasar konsumen muda yang ingin variasi rasa, namun tetap setia pada merek Coca-Cola. Cherry Coke sukses besar dan membuka peluang bagi varian rasa lain seperti Vanilla Coke, Lime Coke, dan edisi khusus regional di tahun-tahun berikutnya. Strategi ini memperkuat posisi Coca-Cola sebagai merek yang mampu beradaptasi dengan selera pasar tanpa kehilangan identitas inti. Memasuki awal tahun 90-an, Coca-Cola menghadapi persaingan global yang makin ketat dan masih dengan Pepsi. Namun Coca-Cola tetap unggul dengan strategi distribusi yang sangat kuat dan iklan yang konsisten untuk membangun citra positif. Coca-Cola juga mulai memperkuat kehadirannya di pasar negara berkembang seperti India, China, dan negara-negara di Afrika, menyadari potensi besar dari populasi yang terus bertumbuh. Di tahun 1993, Coca-Cola memperkenalkan maskot animasi beruang kutub dalam iklan musim dingin. Visual ini menjadi sangat populer dan identik dengan iklan liburan Coca-Cola. Beruang kutub memperkuat nilai merek sebagai sesuatu yang menyenangkan, hangat secara emosional, dan cocok dinikmati oleh seluruh keluarga di berbagai kesempatan. Dan pada tahun 1995, Coca-Cola menjadi perusahaan pertama yang mengiklankan produknya di luar angkasa, dengan iklan yang disiarkan dari pesawat luar angkasa Columbia. Di tahun 90-an juga ditandai sebagai peluncuran berbagai produk baru seperti Powerade, sebagai minuman olahraga yang menjadi saingan utama Gatorade. Coca-Cola juga merambah masuk ke pasar air mineral dengan meluncurkan Dasani pada tahun 1999. Karena melihat tren hidup sehat dan meningkatnya konsumsi air mineral dalam kemasan. Selama era ini, Coca-Cola memperkuat sistem kemasan pembotolan dengan mengonsolidasikan beberapa mitra menjadi entitas regional yang lebih besar dan efisien. Strategi ini memungkinkan untuk kontrol kualitas dan efisiensi distribusi yang lebih tinggi di pasar global, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas lokal. Coca-Cola juga mengembangkan teknologi pembotolan ramah lingkungan dan mulai mengurangi penggunaan plastik melalui desain kemasan ringan. Memasuki tahun 2000, Coca-Cola menghadapi tantangan dari meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan isu terkait konsumsi gula. Dan perusahaan merespons dengan meluncurkan Coca-Cola Zero Sugar atau Coke Zero pada tahun 2005 dengan rasa yang lebih mirip Coke asli dibandingkan Diet Coke dan pria dewasa muda sebagai target pasar. Coke Zero berhasil menciptakan segmen baru dan menjadi salah satu produk paling sukses dalam keluarga Coca-Cola sejak Diet Coke. Di sisi pemasaran, Coca-Cola mulai fokus pada personalisasi.
Tahun 2011, kampanye global Share a Coke diluncurkan pertama kali di Australia. Kampanye ini juga mengganti logo Coca-Cola pada botol dengan nama-nama populer dan mendorong konsumen untuk membeli dan berbagi minuman secara lebih personal. Respons publik sangat positif sehingga penjualan meningkat tajam dan kampanye ini akhirnya diadopsi di lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Coca-Cola juga terus memperkuat posisi digital mereka dengan menghadirkan mesin Coca-Cola Freestyle yang memungkinkan konsumen mencampur sendiri varian rasa sesuai selera. Freestyle menjadi simbol inovasi Coca-Cola dalam pengalaman konsumen modern yang menggabungkan teknologi dan pilihan personal. Di sisi lain, perusahaan juga mulai mengembangkan plant bottle, yaitu kemasan plastik yang sebagian dibuat dari bahan tanaman dan dapat didaur ulang. Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen Coca-Cola terhadap keberlanjutan lingkungan dalam upaya mengurangi jejak karbon dalam industri minuman. Coca-Cola semakin menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya tren, melainkan tanggung jawab perusahaan secara global. Maka mereka meluncurkan program World Without Waste dengan target pada tahun 2030 untuk mengumpulkan dan mendaur ulang setiap botol atau kaleng yang mereka jual. Mereka juga mengembangkan kemasan dengan bahan daur ulang 100% dan telah menguji kemasan botol kertas ramah lingkungan di beberapa negara Eropa. Di sisi lain, Coca-Cola juga memperluas portofolio sehat dengan mengakuisisi merek Honest Tea, Fairlife, produk susu, dan meningkatkan investasi pada produk non-soda. Di tahun 2018, Coca-Cola juga mengakuisisi besar merek Costa Coffee, jaringan kopi terbesar kedua di dunia setelah Starbucks, sebagai bagian dari ekspansi ke segmen kopi. Ini adalah langkah penting karena konsumsi soda di beberapa pasar utama seperti AS dan Eropa mulai stagnan akibat tren hidup sehat dan regulasi pajak gula. Dan Coca-Cola juga mulai memasuki pasar minuman alkohol ringan secara hati-hati dan dimulai di Jepang dengan produk Lemon Dew, dan kemudian meluncurkan produk seperti Topo Chico Hard Seltzer di Amerika. Dengan diversifikasi ini, Coca-Cola semakin memperluas identitasnya, yang bukan hanya sebagai perusahaan soda, tetapi sebagai perusahaan minuman global multisegmen. Di sisi pemasaran, Coca-Cola terus menjadi pemimpin dengan kampanye emosional yang kuat, termasuk tema keberagaman, persatuan, dan kebahagiaan. Misalnya, kampanye bertema Ramadan, Natal, dan Hari Raya lainnya kerap mengedepankan kebersamaan lintas budaya dengan Coca-Cola sebagai simbol pemersatu. Coca-Cola juga menjadi sponsor utama berbagai ajang global seperti Piala Dunia FIFA, Olimpiade, dan event musik besar. Sponsorship ini memperkuat citra Coca-Cola sebagai bagian dari momen besar, serta mendekatkannya dengan konsumen muda dan lintas generasi. Dalam ranah digital, Coca-Cola aktif di media sosial dengan kampanye kreatif yang mendorong partisipasi pengguna, konten buatan penggemar, dan promosi interaktif. Mereka juga mulai menerapkan teknologi AI dan analitik data untuk memahami perilaku konsumen secara real-time, serta mengoptimalkan iklan dan distribusi. Selama pandemi COVID-19, Coca-Cola menghadapi penurunan penjualan karena minimnya konsumsi di luar rumah, seperti restoran, bioskop, dan stadion. Namun, mereka cepat beradaptasi dengan memperkuat distribusi ke rumah tangga, memperluas kemasan kecil, serta meningkatkan kehadiran mereka di platform e-commerce. Strategi ini berhasil menjaga stabilitas bisnis dan menunjukkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis global. Coca-Cola juga selalu berinvestasi dalam produk lokal di tiap wilayah untuk merespons selera spesifik konsumen, termasuk minuman tradisional, teh, hingga air dengan rasa. Mereka juga mendorong inovasi rasa regional, seperti Coca-Cola rasa mangga, kopi, atau bahkan rasa garam laut di pasar-pasar Asia tertentu. Di tahun 2020-an juga ditandai sebagai peningkatan kampanye berbasis nilai, seperti keberagaman gender, perubahan iklim, dan dukungan untuk komunitas lokal. Coca-Cola juga bertransformasi menjadi perusahaan global yang tak hanya fokus pada produk, tetapi juga berkomitmen pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Coca-Cola terus membuktikan bahwa kesuksesan jangka panjang tak hanya bergantung pada inovasi produk, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan konsumen global. Dalam hal desain, Coca-Cola juga menjaga elemen klasik seperti botol kontur dan logo merah putih, namun menyempurnakannya secara modern untuk menjaga relevansi visual. Pada saat yang sama, perusahaan mengembangkan desain lokal untuk pasar tertentu, misalnya label dengan huruf Arab, Cina, atau India,
disesuaikan dengan budaya setempat. Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan artis, desainer, dan selebritas dalam berbagai kolaborasi eksklusif, baik untuk desain botol maupun kampanye digital. Coca-Cola juga melibatkan pelanggan dalam co-creation melalui kontes desain, ide rasa baru, hingga voting untuk produk mana yang harus diluncurkan ulang. Inisiatif-inisiatif ini memperkuat keterlibatan emosional dengan perusahaan dan loyalitas konsumen, khususnya di kalangan muda dan komunitas kreatif. Di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Coca-Cola berinvestasi dalam pabrik dan distribusi lokal, serta meluncurkan produk-produk rasa lokal seperti teh kemasan dan kopi dingin. Di Afrika, Coca-Cola menjalankan program sosial besar yang mendukung 5 juta pengusaha wanita di sektor distribusi, khususnya di komunitas ekonomi lemah. Perusahaan juga aktif dalam proyek air bersih dan sanitasi, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas terhadap sumber daya tersebut. Di sisi teknologi, Coca-Cola menerapkan otomatisasi dalam rantai pasokan, penggunaan AI untuk prediksi permintaan, dan internet untuk pemantauan mesin penjual otomatis. Salah satu inovasi pemasaran terkini adalah peluncuran Coca-Cola Creations, seri edisi terbatas dengan rasa dan desain eksperimental seperti Coca-Cola Starlight dan Dreamworld Coca-Cola Creations ditargetkan untuk Gen Z dengan promosi kuat di platform digital seperti TikTok, Instagram, dan kolaborasi dengan gaming serta budaya pop. Perusahaan juga memperluas pendekatan omni-channel, menggabungkan toko fisik, mesin otomatis, dan platform online dalam satu ekosistem distribusi terpadu. Dalam laporan keberlanjutan tahunan, Coca-Cola terus menunjukkan progres terhadap target pengurangan emisi, penggunaan air, dan energi terbarukan. Salah satu visi mereka adalah menjadi perusahaan minuman paling berkelanjutan di dunia yang tidak hanya menjual, tetapi juga memberikan nilai sosial. Coca-Cola juga menghadapi tantangan regulasi seperti pajak gula, larangan iklan soda untuk anak-anak, dan tuntutan keterbukaan bahan produk. Sebagai respons, perusahaan memperkuat label transparan dan edukasi gizi untuk membantu konsumen membuat pilihan sehat. Perjalanan panjang Coca-Cola membuktikan kekuatan merek yang dibangun bukan hanya melalui produk, tapi juga melalui cerita, nilai, dan emosi. Lebih dari sekadar minuman, Coca-Cola telah menjadi simbol budaya pop, nostalgia, kesegaran, dan momen-momen bersama di seluruh dunia. Dari sebuah apotek kecil di Atlanta hingga menjadi salah satu merek paling dikenal di muka bumi, Coca-Cola adalah contoh nyata bagaimana inovasi, konsistensi, dan koneksi dengan manusia dapat menciptakan warisan global. Perjalanan Coca-Cola adalah kisah luar biasa tentang inovasi, ketahanan, dan kekuatan merek. Dimulai dari resep sederhana di sebuah apotek kecil di Atlanta di tahun 1886, Coca-Cola tumbuh menjadi simbol global yang menjangkau hampir setiap sudut dunia. Keberhasilannya tak hanya terletak pada rasanya yang khas, tetapi juga pada kemampuannya membangun ikatan emosional dengan konsumen lintas generasi dan budaya. Lewat strategi pemasaran yang cerdas, kemitraan distribusi yang luas, serta adaptasi terhadap tren kesehatan, lingkungan, dan digitalisasi, Coca-Cola telah membuktikan bahwa kesuksesan merek bukan hanya soal produk, tapi juga soal cerita, nilai, dan relevansi. Perusahaan ini terus berkembang dari produsen soda menjadi perusahaan minuman global multisegmen dengan portofolio luas, termasuk air, teh, kopi, jus, hingga minuman inovatif. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas, Coca-Cola bukan hanya bertahan dalam berbagai era dan krisis, tapi juga membentuk identitas budaya global. Coca-Cola adalah bukti nyata bahwa merek bisa menjadi bagian dari kehidupan manusia, tidak hanya di pasar, tapi juga di hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi edukatif seputar sejarah terbentuknya brand terkenal lainnya. Wassalam.